Racikan berita. Segel. Iya. Lihat Kabin kemana? Oh, bloknya. Ini. Enggak, biar sini. Blok ini aja. Tuh. Ya udah. Sekarang Panji akan mengeluarkan ular king cobra. Udah, kamu gak usah ngerekam deh. Udah langsung. Udah. Dan ini baru Panji baru selesai nih ngebomnya. Ini gerakan ularnya besar banget. Jadi pemirsa yang budiman, bukan berarti bahwa sini like udah dulu wawancara banyak tadi. Oh iya, nggak apa-apa, ini kan teman-teman dari yayasan sini. Yayasan sih. Ngumpul. Nah, ini like. Jadi Panji itu ngurus yayasan itu di sini nggak sendiri Om Dul. Jadi ada Alek, ada Rizky, ada Asigit, ada Kakak, ada Nenti juga, sama keluarga lainnya, ada si Tokom apa segala macam, ada Daus juga sama. Nah jadi kita itu sekarang sudah tidak atraksi, tapi kita adalah interaksi. Interaksi dan atraksi beda, karena kita konservasi. Kita bukan pelestari, kita perusak alam yang sadar lestari. Kenapa? Karena kita masih menggunakan motor, kita masih membangun rumah di atas tanah yang tadinya habitat satwa. Sama seperti yang kadang-kadang teman-teman LSM lain, karena kita juga LSM sekarang, itu suka ngomong, satwa liar dikurung. Satwa liar tuh harusnya itu kehutankan, harusnya di hutan hidupnya. Kalian nggak salah sama sekali. Tapi saya tanya balik, hutan yang mana? Kalian tahu nggak habitat king cobra itu harusnya di mana? Gitu. Kalau kalian nggak tahu, kalian lepas king cobra di atas gunung, kalian monitoring 2 tahun. Nih, leher Panji Petualang, saya talenin. Sebulan mati itu ular. Bukan hidup. Iya, karena mereka itu ada geografi tempat tinggalnya. Tidak sembarangan. Harimau, Alset Ahmad. Ya, mohon maaf. Piara harimau Benggala, India. Ya dilepasnya harus di Benggala. Dan itu adalah hasil penangkaran di sananya. F4. Jadi mulai dari emaknya dari alam, dieksitukan atau dipelihara agar misalkan yang di alam takutnya ada virus apa segala macam membuat populasi di alam musnah, punah. Manusia merawat itu dengan baik, diperhatikan dengan baik di habitat yang dinamakan ex situ. Ada in situ, di konservasi itu ada ex situ. Nah, lepasin harimau Alsa di Sumatera, tolol. Tolol, yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Ya bukan habitatnya. Harimau Sumatera aja sampai hari ini bingung. Teman-teman LSM harimau nyari habitat untuk pelepasan itu bingung. Bukannya nggak dilepasin, bingung nyari tempat lepasnya di mana, bingung. Saya bekerja sama untuk melepaskan orang utan bersama IYAR. Waktu itu saya kebetulan jadi media peliputan mereka. Saya kira asal lepas di pinggir jalan itu orang utan. Yang penting hutan. Ternyata mekanismenya tidak seperti itu. Kayak salah satu YouTuber bego gitu loh, yang lepasin monyet gitu loh ya, dikapuk. Nggak bisa begitu. Itu bego namanya. Mati itu monyet kalau nyerang orang nantinya. Udah jelas perubahan perilakunya belum dibalikin lagi ke asal, ke alam. Koloninya nggak punya, dilepas sembarangan. Itu menyalahin aturan. Nyalahin aturan. BKSDA yang awalnya juga tolol. Nggak ngerti berarti cara gimana ngelepasin primata itu. Yang benar gimana, Ji? Yang benar ya ke IYAR Indonesia. Tuh, International Animal Rescue Yayasan. Mereka ngurusin primata. Gitu loh. Jadi itu monyet nantinya direhab dulu, dicek dulu dia rabies atau tidak. Ada dokter-dokternya. Selama direhabilitasi, dilihat tulangnya patah atau tidak, bisa tidak hidup survive nanti di alam. Kalau patah dia akan abadi di ex situ. Karena tidak akan dia nanti bisa survive di alam. Ya, betul. Kan tujuan dari konservasi penyelamatan salah satunya. Selain pengawetan dan lain-lain atau pembibitan. Kalau udah kayak gitu asal lepas ya kasihan, lepasin aja lah. Ikan nila nih kita piara, lepasin aja lah kemana? Ke danau. Ikan gabus di cana kita piara. Dari mana cananya? Cana barka dari India. Gue beli mahal nih. Demi konservasi gue lepasin barka gue ke danau dekat rumah. Tolol. Lo kok tolol lagi? Ya tolol. Belajar dulu soal cana. Cana apa yang lokal itu asalnya? Triata, limbata, itu lokal. Maruliudes, tapi nggak bisa di Jawa dilepasnya, harus Kalimantan. Karena habitatnya nggak ada di sini. Toman juga sama. Dia akan memakan ikan-ikan lokal. Bahkan manusia dimakan, Om.
Kasusnya di Cirata, di Waduk Cirata dan Jatiluhur, udah banyak korban diserang cana apa itu namanya, saya lupa nama latinnya, toman. Diserang Om. Iya, orang bukan habitatnya dilepas di situ tadinya. Berkembang biak cepat, bahkan di Amerika dibunuhin kok. Karena invasif spesies, alien spesies. Itulah pelestari yang tolol. Gitu loh. Kenapa saya bilang tolol? Asal lepas. Siapa sih dia? Si Fulan aja udah. Oknum. Oknum. Ini saya orasi ya, gitu loh. Orasi atas kebenaran. Kebenaran akan harus tetap jadi kebenaran. Nggak jadi kelinglungan. Gitu loh. Sampai hari ini gitu loh. Yang benar, yang baik, itu nggak pernah bisa melontarkan kebenaran. Karena nggak berani, takut. Akhirnya apa? Ini negeri hancur. Mohon maaf. Kita sudah merdeka tapi belum Pancasila sampai hari ini. Gitu loh. Mana persatuan Indonesia ya? Mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaannya? Dalam perusahaan dan perwakilan. Ya. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia-nya? Mana? Ketuhanannya, Maha Esanya sudahlah, tidak usah dibahas. Itu urusan beliau dengan hamba-hambanya. Tapi sila kelainnya mana? Belum kelihatan sama biji mata gue. Masih belum bener. Gitu. Udah nggak usah ngomongin negara dulu. Gue bukan orang tata negara, saya sarjana hukum kok. Gitu loh, saya orang hukum. Dan kalau udah kayak gini, saya doain Allah nurunin hukum karma buat manusia-manusia yang nggak bener. Gitu aja. Doa saya itu. Saya nggak bisa soalnya menghukum orang dengan ilmu hukum saya yang sekarang. Karena lebih banyak yang pinter lagi, yang makar-makarnya lagi. Tapi sekarang saya ngomong ini mewakili alam. Saya perusak alam, tapi saya sadar lestari. Anda perusak alam juga sama seperti saya yang nonton hari ini. Sudah sadar lestarikah Anda? Tidak harus jadi pelestari. Tapi sadar lestarikah Anda? Kalau Anda belum sadar lestari, gabung sama kami. Ayo. Dan kasih tahu pelestari-pelestari yang aneh itu untuk tobat. Jangan aneh-aneh lagi. Jangan komen-komen yang enggak-enggak lagi. Kami capek. Karena kenapa? Kami hari ini itu tidak dibiayai oleh pemerintah. Kami dibiayai oleh kalian yang nonton. Iya, nggak munafik saya. Karena kenapa? Saya pernah bikin di Kita Bisa tentang donasi untuk penyelamatan ular. Buat apa ular dikonservasi? Astagfirullahaladzim. Berarti paradigma mereka masih belum benar. Padahal mereka makhluk yang butuh juga diperhatikan. Karena di Indonesia konservasi elang sudah, konservasi primata sudah, konservasi harimau sudah, jenis-jenis unggas sudah lah, apes-apesan kayak gitu, belalang ular masih sedikit. Padahal menurut Pak Sandiaga waktu ketemu sama saya di Kementerian Pariwisata, beliau bilang ada lebih dari 1000 spesies reptil di Indonesia. Dan itu beraneka ragam. Dan bahkan endemik diantaranya komodo. Tidak ada di tempat lain, tidak ada di kita. Tapi konservasinya masih di komodo aja. Di king cobra enggak. Padahal ini tuh puncak predator. Top predator. Gimana top predator itu? Seperti burung elang. Mereka soliter. Mereka tidak berkoloni atau banyak. Jumlahnya hanya sedikit, sama seperti harimau. Jadi dikonservasi adalah sebuah kewajiban yang harus manusia itu lakukan sekarang untuk king cobra. Kenapa? Ya udah, ular kok dikonservasi, balik lagi. Lo baca rantai makanan di SD dulu, ada gak gajah di situ gambarnya? Adanya padi, tikus, ular, elang, cacing, manusia lagi. Ada gak harimau? Nggak ada. Oh, berarti tikus harus dikonservasi. Justru overpopulasi. Makanya ada ular. Harusnya kayak ular, jangan hayu aja kita hari ini makanin beras hasil pakai petani yang pakai pupuknya bukan pupuk kandang lagi, disemprot Pestisida. ya segala macem lah biar misalkan dimakan sama si hewan itu mati. Ya kita lama-lama mati juga kagak sehat. Dulu kita organik dan sampai hari ini saya punya beras organik yang masih dibikin sama orang-orang kita dan harganya mahal banget. Jadi satu kilo itu harganya bisa sampai berapa lah mahal. Dan itu eksklusif yang makanya orang-orang yang ngerti tentang ini doang. Iyalah. Mohon maaf, petani yang nanamnya makan raskin. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Padahal ya petani. Mohon maaf, ngomongin raskin. Fakta. Beras dari mana tuh? Muter-muter kemana aja tuh? Dulu banyak ular ditangkep-tangkepin. Kenapa? Muter-muterin beras bulog. Wah parah. Nah sekarang udah nggak gitu. Cuma katanya sekarang kan kita mau krisis pangan. Gitu. Indonesia tuh bisa mandiri. Udah nggak usah manja, nggak ada beras bisa makan singkong.
Nggak ada singkong bisa makan biji karet. Nggak ada biji karet bisa makan apa? Gadung, ubi gadung walaupun beracun. Gembok pisang bisa dimakan. Ngapain takut? Gitu loh. Dan saya kenapa dari dulu nggak mau ninggalin kampung? Karena di sini saya nggak punya duit. Saya tinggal ke rumah siapa? Saya minta nasi atau saya punya ikan asin. Saya punya cabai. Saya punya ikan. Akhirnya apa? Papa Hare makan bareng. Yang tadinya gue nggak punya nasi, gue bisa makan. Di sini Om, di kota nggak bisa. Saya nggak punya nasi, urusan lu, nggak kerja, astagfirullah. Di sini nggak ada. Mohon maaf, bisa Om keliling, Om sebagai jurnalis keliling, orang-orang sini itu nggak akan kelaparan. Saya yakin. Kenapa? Karena kita di sini sudah mandiri untuk yang namanya pangan. Dan kita di sini ada ilmu untuk mengolah racun jadi pangan. Ubi gadung itu ada racunnya Om, tapi bisa jadi pangan. Biji karet ada racunnya, tapi bisa jadi pangan. Sumber daya ada nggak? Banyak sekali. Banyak sekali. Gedebok pisang, banyak nggak? Banyak sekali. Jantung pisang banyak nggak? Banyak sekali. Umbi-umbian apa banyak nggak? Banyak sekali. Terus kenapa masalah duit nggak laku? Kita pusing. Kita bukan di Afrika, mohon maaf nih teman-teman di Afrika ya, mohon maaf. Indonesia subur. Segini musim keringnya aja, sampai hari ini di rumah saya air alhamdulillah berlimpah. Di Jakarta pun sama. Mungkin teman-teman kita yang hidup di kontur kars, yang memang susah air, ya itu bukan karena Tuhan gimana, memang kontur tempat kalian tinggal itu memang seperti itu. Pesapan, daerah kars itu airnya di bawah banget. Gitu, musim hujan ada air, ada tanda hujannya dari atas. Musim kemaraunya air itu turun ke bawah, tapi ke bawahnya dia ngalirin hidup. Kars itu kan kartisifikasi, proses di mana batuan itu ke atas, di ini sama alam, akhirnya menjadi manfaat untuk alamnya apa? Tinggal di atasnya ya lo mati, tapi tinggal di bawahnya lo hidup. Makanya gunung Kars iya kan Om? Iya, gunung kidul gitu. Airnya di bawah bukit terus. Iya kayak gitu. Nah maksudnya kenapa kita pusing? Ya tinggal kita bikin jadi bersatu, nggak usah pusing lah. Pemerintah belum ada anggaran nih, utangnya belum bayar. Ya pemerintah ikut-ikutan capek, kayak sumbang tenaga, seenggaknya kita semangat. Betul. Iya nggak sih? Yuk saudara-saudara kita yang kurang air, kita patungan. Ini ada 1.000 nih, satu desa, umatnya ada berapa orang? 1.000 kali 500 orang dulu deh. Berapa? 5 juta? 5 juta. 5 juta kita beli pipa. Ini buat apa? Sosial, buat ngalirin pipa ke sini biar enak. Yang punya material, sama gak ada air, gue sumbang dah. Sanyok-sanyoknya. Kita sedot dari bawah sama Tio. Tio itu tahu teknologinya bikin-bikin begitu. Kita alirin ke desa itu, kita bikin satu tower, di mana itu nanti bisa jadi untuk pengairan di desa kering itu. Bertahun-tahun mereka gotong air berkilo-kilometer ke bawah. Kita pasangin 2 kilometer aja susah banget, kepelit. Lu pada pelit. Gitu loh. Ya pagi aja, ya gila kali gue manusia, bukan Tuhan. Ya bareng sama manusia lagi, ini cuma gagasan. Oh iya juga ya, ya udah sok lakuin, gak usah nungguin gue. Peduli makasih, ntar juga kita terima kasih. Konsep hidup itu seperti itu. Nah maksudnya, ini kita ngomongin konservasi, gitu loh. Saya pawang ular loh. Tapi karena saya peduli, saking pedulinya saya mau belajar tentang ini. Dan ini faktanya. Mohon maaf, tanpa menyinggung siapapun, ini saya lagi ngajak gitu loh, saudara saya, rekan-rekan saya dimanapun, gitu loh, lewat medianya Om Dul, ayahanda saya, guru saya ini yang mengajarkan saya bisa ngomong seperti ini, hingga saat ini, saya nggak mau ilmu dari beliau, ya beliau tidak bisa ngomong, anaknya yang ngomong. Pak Haji berani amat, ntar kalau misalkan ada orang datang ke rumah gimana? Black House itu rumah ular. Pawang ular aja datang ke sini ntar dulu. Gimana bukan pawang ular? Mohon maaf. Ular, jagain di depan. Ada orang datang, dia mau bawa senjata, bawa patok kakinya. Pawang ular. Mohon maaf, kalau mau jahatin saya duluan, silahkan. Alam yang balas kalian. Woi, mantap. Tuh, itu susah. Saya makhluk, alam ini makhluk sama. Saya tinggal ngomong, alam capek nggak ke orang? Capek, gue juga capek. Allah Akbar. Tuh, itu bukan Panji tuh, tentang konservasi. Itu. Bagus sih, bagus. Ya itu Fakta. aspirasi saya Ya. sebagai anak bangsa yang dari kemarin diem tapi belajar, dan ternyata kita tuh bukan perlu penyelesaian, nggak akan ketemu. Kita tuh butuh solusi. Hai. Kalau kita nyari penyelesaian Om, sampai mati kita nggak akan dapat penyelesaian. Ya. Kenapa? Tapi kalau kita punya solusi terkait konservasi dan terkait kepedulian baik terhadap manusia, baik terhadap makhluk lain seperti hewan,
tumbuhan dan alam itu sendiri, insya Allah semuanya akan baik-baik saja lagi. Amin. Saya rasa itu aja. Kuncinya. Itu. Makasih kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita baru lihat Widi. Iya. Terus sudah gini. Jadi jangan sampai nanti dibilangnya Panji tiap ada media datang atraksi. Panji tiap ada media datang atraksi. Aduh. Nah, hari ini itu adalah jadwal atau agenda. Kita mau periksa ada parasit di badannya Widi. Itu yang dari awal kita terima itu ada mulu. Kemarin terakhir kita bedah Om sama Om Heri, pemilik lamanya itu di sini bareng-bareng sama Om Heru Gundul. Sama Om Heru Gundul di sini kita bedah. Nah, hari ini juga mumpung ada Om Dul nih, ya kan, disaksikan oleh teman-teman yang sekarang diracikan berita nonton. Itu kegiatannya seperti apa konservasinya? Yuk kita lihat ya. Ini ular tuh bukan kita piara, tapi kita selamatkan dan kita tampung sementara di sini. Gitu. Ada nggak LK, lembaga konservasi yang emang pengen piara? Mohon maaf ya sebelumnya. Waktu itu di Trenggalek, itu ada rescue 2 ekor ular yang gigit pawangnya sampai meninggal. BKSDA bingung mau ngasih ke LK mana, karena semua LK takut. Akhirnya, yayasan kami, Masyarakat Peduli Alam dan Satwa, itu siap terima, karena ada perwakilan kami di Jawa Timur, Dika. Saya minta Dika minta tolong untuk ke Trenggalek, diuruskan SAPTN dan lain-lainnya. Akhirnya ular tersebut ada di dalam sekarang, kami tampung di sini. Udah gigit siapapun lah di sini kasarnya. Dan alhamdulillah Allah Maha baik, kami tidak punya anggaran untuk beli monovalen karena mahal, apalagi polivalen. Walaupun kami ada banyak teman-teman dokter, tapi Allah yang obati dengan caranya sendiri, kami sehat sampai hari ini. Serius, itu fakta. Hanya sembuh sama apa? Sama Allah. Amin ya Allah. Lewat apa? Syariatnya Allah. Apa? Udahlah, nggak usah cerita, diketawain, ntar gue marah. Lu nanya, gue jawab. Jangan nyeleneh, tolong jadinya. Bro, ini gue yang gila atau iya? Siapa sih? Iya Om. Terus tanya, Panji pakai apa sembuhnya? Bismillah. Tolong, ini goblok, gue yang tolong. Nah emang iya. Lillahi ta'ala. Sembuhnya Bismillah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Air panas nyalain. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jahe gerus. Tapi kita yakin sama beliau bahwa kita sembuh ya. Akan sembuh. Amin ya Allah. Disebutin sama orang buntung, Panji puas katanya. Banyak yang bully. Panji nggak punya jari, akhirnya kerasa juga tuh. Apes nggak ada apa? Apes nggak ada di kalender. Maha Agung Allah, nggak ada urusan tuh bahasa manusia kayak gitu. Banyak. Tuh Panji apes juga kan, makanya apes tuh nggak ada di kalender. Iya, gua lagi apes. Ya Rob, saya apes. Ya Rob, tolong saya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, dari mulus lagi, kembali lagi ke mulus. Mohon maaf. Bukan sombong, mohon maaf nih saya buktiin kuasa anjeunna, kuasa beliau. Saya keletekin yang tadinya dagingnya udah benyek, terus kering, habis kering saya pikir akan ngecil. Pas saya keletek, Masya Allah, mulus lagi. Allah kasih baru lagi kelingking. Allah. Oh, jadi ini ada yang ini mau diperbaiki ya? Ini ada, tolong di siapin dulu P3K-nya sama si LED karternya yang steril. Dan tadinya kita operasi lagi. Kalau ada cacingnya Om. Tapi kalau nggak ada cacingnya, minimal kita interaksi. Iya. Nah inilah ada pesan terakhir Om dari pidato Panji hari ini. Pidato. Maksudnya ya bukan orasi, tapi yang namanya kebenaran tetap kebenaran Om. Gitu loh, harus disampaikan. Assalamualaikum Bib. Udah enak Bib. Itu harus disampaikan. Itu aspirasi anak bangsa yang harus didengar. Mungkin sama kawan-kawan kita di manapun dan ibu bapak kita di pemerintahan, tolonglah. Gitu loh, kami siap jadi bangsa yang maju. Ya, kami siap Pancasila. Amin ya Allah. Tinggal dari kaliannya bagaimana. Amin ya Allah. Siap mendukung kami anak-anak kalian atau mendukung siapa? Amin ya Allah. Itu aja. Ini dari nurani saya untuk nurani kalian. Ya, Panji Petualang dan bangsa Indonesia. Amin ya Allah. Siapapun kalian. Nah, ini kita coba untuk tidak menggunakan safety. Iya. Karena menghandle King Cobra di dalam keadaan hiding seperti itu, Om Dul, itu bahaya sekali. Karena King Cobra ini bukan King Cobra saya, bukan milik saya, dan bukan peliharaan saya. Baru di sini 2 bulan, sehingga pasti akan agresif sekali. Karena kita tidak digunakan untuk atraksi. Iya, iya. Karena kita simpen aja seperti ini. Jadi ada mekanismenya yang harus kita lalui. Iya, harus. Ya. Harus menggunakan safety harusnya. Iya. Cuma kan Panji suka nyampein ke teman-teman, tolong mohon kalau jadi orang punya cita-cita jadi presiden boleh, cita-cita ya. Jadi dokter itu mulia, jadi presiden mulia,
punten jadi hansip mulia. Ada soal di sini. Orang om bener. Cita-citanya saudara saya di sini jadi hansip dari kecil. Sekarang jadi hansip di desa. Dan dia bangga, gue hansip nih. Terus orang lain ngetawain, saya enggak. Allah tuh maha baik ya ke hambanya. Kenapa? Kenapa tuh? Gitu. Ya saya mau hina. Enggak, saya lihat kamu jadi hansip senang, saya bingung. Kenapa sih? Allah ngasih kebahagiaan ke hambanya itu lewat hatinya tuh apa aja aneh. Kalau saya mah nggak mau daripada jadi tukang ular kayak lu cenah. Ya. Bener juga. Tapi ribuan orang di luar sana pengen kayak Panji. Iya betul. Nangkep ular pakai tangan, digini-gini ke muka. Masya Allah. Akhirnya apa? Pulang ke rahmatullah. Dengan konyol. Dengan konyol, Bib. Nah, auzubillahi min dzalik ya. Kita bukan sombong, tapi ini nyeritain yang ada. Makanya cita-cita jangan mau jadi Panji petualang. Tapi kalau menjadi teman Panji, itu yang baik. Cita-cita, saya juga punya cita-cita. Apa coba Om? Dari dulu Panji ngomong. Panji pengen jadi presiden. Iya. Amin. Iya, itu cita-cita. Allah kabulin. Alhamdulillah, tidak ya sudah. Amin. Gitu loh. Saya ya, itu cita-cita. Iya. Tapi saya dikasih sama Allah sampai hari ini ngurusin mereka. Ya Alhamdulillah juga. Amanah. Inilah kehidupan kita. Ini kehidupan kita. Rezeki Dari sini kita. Panji dikenal sama siapapun. Iya, rezeki kita. Berkat Om dulu juga itu juga. Berkat Panji Awalnya. juga. Beliau Amin. ini adalah orang yang awalnya datang nyari Panji waktu masih zaman ingusan. Datang. Gagah mereka dari kota. Kita habis main bola kucel dekil banget ke kampung. Ngobatin orang. Lagi ngobatin orang. Iya, Iya. yang kena gigit ular. Ular yang saya ceritain. Iya, saya bisa ngobatin ular sebenarnya, Bib. Orang digigit ular saya bisa obatin dari kecil, itu kemampuan. Cuma saya nggak mau ini. Ekspos itu. Saya datang Cukup aja lagi udah. nenek-nenek diobatin. Luar biasa. Alhamdulillah sembuh, Bib. Sembuh. Alhamdulillah. Pakai pinang. Lupa saya namanya sama Om. Lalu tiba-tiba Om dulu datang dari La TV waktu itu. Beliau tanya mau jadi presenter saya nggak? Apa itu presenter Om? Kayak Steve Irwin. Steve Irwin apa sih Pawang Boy yang meninggal kemarin kena Sukian Pari? Mau dong Om, gimana caranya, bisa nggak? Walaupun saya dididik keras sama beliau, tapi alhamdulillah saya kepinteran, tapi nggak keblinger. Gitu loh. Jadi kalau tadi kata Habib bilang, ini kita boleh cerdas, tapi kita nggak boleh pinterin. Iya. Cerdas kita untuk manfaat atau memanfaatin, beda nih. Betul. Papahare atau pahare-hare. Iya. Papahare. Atau ngakalin. Ya itu, bener gak berakal atau ngakalin kan gitu, Bib. Papahare itu kayak tadi. Punya tempe nggak? Punya. Saya punya nasi ini. Itu punya teri, ini punya sambal. Dimakan bareng, makan nggak? Makan bareng. Masih ada yang kurang. Ada singkong nih. Cabut. Ikutan juga punya singkong. Makan nggak? Makan. Kalau kita guyup rukun, silih asa, silih asih, silih asuh, sanes silih musuh. Tapi kalau kita silih asih, silih asa, silih asuh, kemudian udah dapat ilmunya dari sini kita silih musuh, ya tunggulah kehancuran kalian sendiri. Nyata itu. Ya mohon maaf itu mah ya. Gitu loh. Ntar berdoa lagi ke Allah yang Maha Kuasa, yang baik. Ya Allah kok jadinya begini. Nah kata Allah lu juga yang belum. Gua terus yang kena. Nyapain katanya. Ya mohon maaf Bib ya. Fakta. Begitu. Allah terus disalahin. Tapi bilang jangan seuzon soalnya ke beliau. Iya. Ya saya jadi enggak. Ini manusianya berarti yang goblok. Itu mah Tuhan kita udah bener. Amin. Musibah itu karena lu yang ngelakuin. Nah itu kayak gitu. Nah sekarang udah siap? Udah tak bawa sini. Nah Ini apa biasanya Mau ngobatin. kita mau ngobatin kamu. Kita mau gabung widi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billah. Ya qawi ya mati ya wali ya qawi ya mati ya wali ya qawi ya mati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk. Ular teman kita ya, temennya, temen nih. Nih sekarang bukan manusia sama ular, ular sama ular. Saat ini Kalian lihat wujud manusia ya, tapi saya berdoa di bawah, di dalam sini ya Allah, semoga dia nyium bau saya, lihat saya, tapi lihat dansa mereka juga. Intinya mereka akan lihat saya sebagai kasih, ya, sebagai sayang, bukan betul. sebagai ancaman. Saya tidak akan menggunakan apapun. Tapi kalian kalau bisa mau niru kayak barusan, ya tadi itu kalian punya cita-cita kayak Panji. Hati-hati konsekuensinya, mati. Iya, Bib ya. Hati-hati konsekuensinya. Ini King Cobra nih guys, gitu maksudnya. Boleh piara ular,
Tapi nanti biar Habib yang jelasin lah. Jenis ular apanya, seperti apanya ya Habib ya. Ya. Karena tidak semua ular itu berbahaya guys. Kebetulan hari ini ada Habib Aljun, alhamdulillah datang ke Black House dari Sampit, Kalimantan Tengah. Beliau aslinya orang Sampang, Madura ya? Sumeneb. Tapi beliau, alhamdulillah Habib izin Habib, beliau lagi bersilaturahmi ke sini. Saya sebelumnya bersilaturahmi ke Sampit, tapi saya belum ke pesantren beliau. Alhamdulillah banyak belajar dari beliau juga. Habib, ada izin Instagram? Ada. Namanya apa? Aljun. Oh, Habib Aljun. Aljun titik CHERD. ERID. Nah itu ya guys, editor tolong ya editor. Kalau YouTube-nya ada? YouTube-nya belum. Belum, nanti ya. Nih show ya Habib ya. Makasih ya Habib. Baik. Oke, sekarang kita bukan atraksi tapi kita interaksi. Alek di sini aja dulu. Kalau teman-teman biasanya saya kasih hook nih, ambil hook. Hook itu adalah alat safety untuk teman-teman kalau saya lagi nggak ada, misalkan Widi ini berak kayak gitu tuh. Terus ini harus dibersihin. Nah ini kenapa Om kita harus ambil selain ngecek kutu itu dia juga berak tuh Om. Tuh. Iya. Iya. Jadi kebersihan kandangnya tuh utama. Wadah airnya masih bersih. Karena daun aja yang cuma ada di situ. Tapi kalau itu bisa bikin dia sakit. Jadi kita harus bersihin. Makanya kan yang sebelah sananya bersih. Nah ini gimana cara bersihnya, harus keluarin. Biasanya teman-teman pakai hook. Nah itu dipegang Lek tetap. Tapi kita coba ya. Bismillah ya Allah, izin. Nah, kita izin ya ke Allah dulu. Wih, sayang. Lihat ini sangat berbisa dan berbahaya. Ya, jangan dilakukan adegan ular ini. Dan lihat ini ular sangat besar. Ya, jangan dilakukan. Hati-hati, lihat atraksinya tuh, lihat itu. Ya, Allah. Ini nggak main-main ularnya. Ya, ini sangat berbisa. Wow. Lihat besar, dan kalau bukan panji berarti ini berbisa ya, besar dan sangat besar ularnya. Enak. Ular sangat besar. Ya, tuh lihat dia keluar gedenya. Lihat. Lihat. Nah, Airnya siapin bro. Biar dia mandi dulu. lihat, Lihat. Enak. Lihat. lihat, Enak. lihat tuh. Lihat, tuh. Dan jangan lakukan ini kalau bukan orang yang profesional. Ya. Tuh. Jadi kalau misalkan orang bilang, ah itu makin kobra jinak, ya udah ntar kita giniin, kita lihat ya. Jadi Memang ada jinak. kan nggak ada ya Bib, faktanya gitu. Tapi saya bisa jawab dengan logis mereka yang suka bilang gitu. Bib, sayang, sini dulu nak. Ya sini nak. Ya karena tadi saya bilang, saya minta ke Allah, ya Allah, beri hamba kekuatan, beri hamba kepercayaan dan kemampuan agar saya bisa dianggap mereka adalah teman. Jadi saya nggak digigit, ya apa? Karena saya teman. Tapi ketika saya bilang gini ke dia, walaupun teman kayak gini, teman tuh nggak akan nyolek sambil ngebully kan. Kalau teman, tapi ini udah jadi teman nih. Saya colek jadi teman gini. Wait, bego, bloon, tolong. Tuh kemana-mana dia ngamuk. Wait, ini wait. Astagfirullahaladzim. Widi jelek. Widi cantik, hamba Allah, makhluk Allah, sama kayak Panji. Maafin Panji, Wid. Maafin sayang. Maafin nak. Maafin ya. Ya, maafin ya. Enggak. Ya teman. Kita teman sayang. Ayo nak. Oh, benar. Kita teman. Ini fakta pemirsa bahwa satwa pun memiliki insting bersahabat. Tidak ada Dan paksaan. tidak ada paksaan. ada trik. Tidak ada Saya trik. hanya bismillah. La haula. Kita teman. Insya Allah hanya Allah di penolongnya. Ya. Beda ekspresi dia ketika mau gigit saya dan terakhir tadi itu beda. Allah nggak buka mulutnya. Ya kalau nggak ini Panji tuh gini. Pak Panji punya ilmu, iya dari beliau. Allahu Akbar. Balik ujian malah Panji. Panji milik Allah. Dan Allah milik kita. Kita sama-sama makhluk Wid gitu. Damai ya Wid tuh. Kalau kakak ya tetap pakai itu. Alek tugasnya Iya. ke sana. Kan ketika orang lain yang megang dia agresif. Ya, dan ini Alek
Ya, pas olah sholat, Kak Alek akan membuang air. Isi bersihin dulu. Oke. Mau nyiapin ini. Jadi tidak sembarangan orang masuk ke kandang Widi, terutama orang yang baru. Jadi ular tersebut dikeluarkan dulu, baru nanti kandangnya dibersihkan, ya kan? Dibersihkan oleh keeper yang bertugas di tempat rumahnya Panji. Jadi sayang, ya. Tuh. Dan sini dengan cepat, ya. Adek, Minum, Wit. dia akan Minum. membersihkan. Bukan nengok, minum. Minum, sayang, minum. Bibi kasih minum dulu itu, Bir. Minum, saya minum. Nah, dia minum nih. Minum, nak. Minum, sayang. Nah. Minum. Minum. Anak pinter. Anak manja. Anak pinter. Sayang minum. Ya pula aja minumnya begitu. Minum dulu. Baru mandi. Ini dulu, sayang. Minum dulu, nak. Baru mandi. Bau. Tangan Panji yang bau. Jadi dibersihkan kotoran-kotoran. Jadi itu harus mandi dulu. Jadi harus Jadi sudah membersihkan. dikasih mandi dulu. Dia dikasih minum dulu. Terus saya juga harus minum biasanya, Bit. Jadi sama, saya juga minum air ini. Itu nggak takut disentri, nggak ada kumannya. Bodoh ah. Ini air bersih yuk. Makhluk Allah juga. Ya, sisa tuh kulit. Sama-sama makhluk mas saling ini aja jaga udah saya percaya begitu. Ganti kulit. Iya sayang, iya. Ini jangan begitu. Minta. Mau minum bilang minta. Agak sambil mangap. Gak bagus. Nah lalu sekarang kita lihat dekat sini, Om Dul. Dia akan membentukkan tubuhnya seperti love. Itu tanda kalau dia cinta. Oh gitu. Tuh. Dia bentuk tubuhnya seperti love. Karena dia nggak bisa bicara, dia berbentuk seperti itu. I love. Kami cinta bangsa ular, kami cinta ke manusia. Masih ada manusia bener yang sayang ke kami. Gitu. Tapi kalau misalkan posisi manusia masih terus nggak bener, ya silahkan bangsa ular. Patok aja. Kalian juga bisa jadi wabah dong buat manusia. Selain ulet dan lain-lain, ular dulu nih keluar atau ulet dulu nih. Ayo. Awas loh, alam itu banyak banget loh makhluknya. Iya, ciptaan Allah di alam itu banyak sekali gitu. Itu diantaranya adalah ular-ular ini, raja, ratu bagi semua jenis ular. King Cobra. Sayang. Ya, saya bukan lagi pamer kekuatan, saya bukan lagi pamer ilmu. Saya pure, saya nggak punya ilmu, saya nggak punya kekuatan, tapi di sini saya dilihatin bahwa saya minta berdoa dari dulu gini. Konsepnya begini, dan saya pelajari perilaku mereka, dan saya ternyata tahu mereka itu pengen dapat respect dari manusia, ada perhatian. Gue juga makhluk lu, jangan gue lewat ruang depan rumah lu dikeprek. Dan juga gue masuk ke kamar, iya kan, kayak gitu. Nah, gue juga punya hak lu buat hidup. Ini kan dulu rumah gue, bukan rumah lu. Itu, ya wajar gue kesesat mah, orang gue indera pendengaran apa segala macamnya kurang. Bukannya dipindahin pakai kayu, berdoa sama Allah tuh biar gak matok. Ini malah digebuk, ya gue juga gigit. Akhirnya orang kena musibah kayak gitu. Tapi bukan juga kita ya sayang ya enggak. Salah guys. Kalian akan kena patok ular banyak. Kayak gitu. Nih kita kasih minum dulu. Nah sekarang ini kita matiin airnya sayang. Kita hemat air guys. Lihat saudara kita di luar sana yang kekurangan air soalnya. Nah sekarang kita bawa widinya ke tempat kering, pinjam itu ya kak, apa namanya, kanebonya ya. Yuk, tandukan dulu yuk. Silakan. Berapa besarnya ular ini? Ini gede ularnya, 6 meter panjangnya. Nah, Widi biasanya suka pengen jalan-jalan dulu om. Oh, jalan-jalan. Tapi biasanya kalau saya udah jalan-jalan dia nggak mau diem. Ya. Peluk sayang. Peluk.
sayang. Ini kak. Jangan ditakutkan soalnya. Dianduk dulu. Nah, Adit deket aja nggak apa-apa. Bismillah. Adit juga kawan kita, nak. Ayo. Adit juga deket aja nggak apa-apa. Nih. Bismillah, nggak apa-apa, Adit. Ya ada kak, cacingnya kak. Nih kak, biar kak. Ini kayak cacing gitu. Kalau Adit pegang aja, pegang nggak apa-apa. Ini cacingnya gitu. Ada cacing Iya nih, ini ntar kita bedah, kita keluarin. di dalam tubuh. Iya, ini parasit. Jadi kita harus tangkap gini, nanti aku pegang palanya, nanti disayat sedikit sama teman-teman pakai kalter yang steril. Nanti baru ini tadinya banyak banget sih. Tapi udah mulai hilang. Di sini atau udah dari samping? Udah ada di samping ya. Ini penyakitnya dari sana. Tapi kita di sini udah mulai hilangin sih si cacingnya mah. Dikit-dikit udah mulai diobatin. Udah mulai sembuh lagi sih dia. Wit, sini Wit, sayang. Nah ini kita hari ini, ya apa-apa Wit, kalau Habib mau pegang gak apa-apa. Bismillah aja, gak apa-apa. Nah, didoain Widi sama Habib, diam. Baik gitu ya. Baik-baik ya sayang ya. Gak apa-apa Habib. Percaya aja Habib dah. Habib pun pegang kepala juga gak apa-apa. Disentuh kepala gak apa-apa. Jadi percaya kok sama Habib kok. Habib sayang sama hewan. Nggak boleh sayang. Iya raja. Gue raja. Katanya jangan hina dong. Katanya gitu. Iya raja. Iya raja itu harus tetap raja. Ya oke. Gak mau dia. Dia mau pegang. Sebenarnya sih gak masalah kalau Habib mau pegang palanya. Cuma tadi ngambek Widinya. Ngeliatin ke Panji. Lo ngedukasi orang nggak bener bentarnya. Ya, oke. Jadi kata penonton, jadi ular sama Panji acting tuh. Iya, baru tahu ya. Panji sama ular acting. Bisa anggap, ya makanya jangan niru Panji. Kalau belum bisa acting sama ular. Iya kan? Ya kita acting ya, ya. Iya, si Panji belenggu gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya mereka ini hewan yang baik kok. Hewan yang baik, hewan yang ramah. Ya, punya bisa, ya. Punya kekuatan, ya. Harimau juga takut sama lu, ya. Ya, fakta itu fakta. Ya, raja di raja, ya. Ini kobra, ya, oke. Ya, dah. Ya, gue pawangnya, oke? Ya, lu raja ular, raja binatang, ini pawangnya, ya. Ya, dah diam. Sepasit apapun, sehingga dia itu, Allah udah ngasih anugerah itu. Alhamdulillah gue terima, alhamdulillah. Ya. Oke, raja, ya. Ini pawangnya nih, yang angonnya nih, oke. Udah. Nah, ya. Itu kata Habib apa tuh? Satu ya sayang ya, biar bisa diomong ya. Ini lagi merjuangin hak kalian nih, ya. Ya, kan orang mah ngangon domba, Habib. Saya mau ular, Habib. Iya, raja-rajanya hewannya sebenarnya ular, bukan harimau, bukan singa. Coba aja singa harimau kasih sama king cobra. Takut, Bib. Saya udah eksperimen berapa kali. Faktanya adalah harimau dan singa itu takut sama ular king cobra. Di Al-Sad Ahmad, dari yang kecil sampai yang gedenya saya kasihin king cobra takut. Kok bisa disimpulin berarti? Iya, takut banget. Mundur. Gitu. Jadi dia ini rajanya hewan. Karena takut. King cobra ini ya king. Udah king cobra lagi gitu. Mematikan gitu. Sayang. Nah, gua masih ini di tempat Panji. Gimana nih? Jangan buka. Jam berapa? Ini cinta. Ini mana? Acaranya jam berapa? Oke, siap. Acaranya jam berapa? Maaf ya, karena ini akan agak sakit. Maaf nih. Manusia juga bisa nampol soalnya, Wit. Kalau nggak dipegangin, ya. Kenapa? Itu ya, tuh dia nengok. Kalau bisa nggak keburu. Ya, kata ini obatin lagi. Iya, kamu nggak mau, biar kakinya hilang ya. Nggak keburu. Kata tadi Mau ya, sore. satu doang, Wit. Udah sembuh. Ya kan ada cacing-cacing lain. Mau ya? Ya, tuh lihat tuh kakak juga steril tuh, lihat tuh pakai itunya tuh. Mau ya sayangnya? Ya. Udah kok. Nggak kenapa-napa. Ya. Tapi kepala Widi, Panji pegangin ya. Ya.
Lihat Habib juga. Iya, didoain sama Habib. Ya, Habib doain. Biar nggak sakit ya, udah. Ya. Mau nggak? Mau nggak? Mau? Ya udah, sini mau. Ini bantu dulu pegangin badannya. Yuk. Yuk. Yuk ke sana. Di papai we, Kak. Tadi sebelah kiri kalau nggak salah. Dia masih sayangnya. Ini sayang. Ya. Jenangin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ke belakang. Ya, itu. Itu udah steril. Steril Om, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang nak. Sayang nak. Satu sisi buang. Enggak, ya kita lubangnya sedikit aja kalau terus nanti kita Adalah pencet. cara untuk mencegah dari kobra ini. Kami tak cai, Is. Ya, ini cara merawat kobra. Dan pemirsa dapat menyaksikan langsung Widi lagi diobati dan parasit atau bakteri di badannya itu dilepas dari kulitnya setelah selesai, dan kelihatan itu, tolong lihat tuh bakterinya keluar, cacingnya apa itu tuh, Sayang. cacingnya keluar tuh, lihat tuh. Sayang. Ini Kalimantan. Iya. Widi Sampit. Gitu. Udah Kak? Bentar, belum hampir keluar itu. Dapat? Oh, dapat. Urat itu Kak? Urat. Nanti yang udah gedenya udah keluar? Udah urat itu. Jangan. Ya, udah. Urat itu. Kasih betadin. Ya. Alkohol. Kalau betadin, dia nggak pakai plester Om. Langsung aja ya. Langsung aja. Iya, Bit, buat sterilisasi buat ini. Tapi Ya, kalau langsung. ular aman kok 2 hari udah dia kempes. Dah? Oke? Ya. Betadin dikit. Betadin dikit. Sayang Widi, sayang ya. Ya? Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas dulu biar dia nggak panik. Kakak awas dulu. Dah kok. Beres juga kok, nggak marah dia. Jadi di sini tuh gini, kita tuh keluarga, teman-teman. Misalkan ya untuk king cobra sih spesialisasinya ke sini. Kayak gini, alhamdulillah. Jadi saat ini tuh kita tuh bukan lagi yang Widi, kayak gitu, udah enggak. Kayak gitu mah semua orang bisa. Iya, yang penting tahu perilaku, kapan dia nyerang apa bisa dibaca. Tapi coba deh sama king cobra gini. Sayang. Tuh. Nah, itu cium tangan king cobranya Om. Tapi awas gigit tangan. Beda ya, cium tangan sama gigit tangan. Ini masih ada racunnya dong. Kami ngedukasi untuk merawat, nggak mungkin kami sakitin dia di pangkur bisa ya, gitu. Ya. Ini bisa racun. Widi ini utuh, kita juga harus ini sih ada ini nggak? Kita cek ya, kita cek taringnya. Enggak marah. Kita banyak saya lihat itu. Ya, Nggak marah ya. enggak. Kalau untuk ngecek taring ada caranya. Jadi nggak sembarangan. Kalau orang kan gitu-gitu, kita mah enggak, kita cuma pegang aja gini. Ya udah biarin. Dia tahu Ini, yang ditakutin mana? ini taring ini. Nah, ini. Ini itu keluar bisa hidup tuh. Tuh, netes kayak madu. Nah itu satu, ini yang kiri 2. Nah bisanya masih ada kan tuh? Ternyata tebel ya. Iya, besar. Dan ini cuma 2 taring agripa gini. Sisanya 2 taring proteloglipa tuh apa ya ini ya? Lupa saya. Selonoglipa. Jadi dia punya hanya 2 taring saja. Taringnya proteloglipa itu taring viper.
Portelok Liver Flying Viper. Portelok iya, sorry. Nah ini ada juga taring lainnya tapi kecil-kecil. Nah ini nggak ada bisanya Bib. Jadi taring yang ada bisanya ini adalah taring yang kuning ini. Nih. Serat begitu. Tuh keluar tuh bisa tuh. Tuh di ujung taringnya kuning. Jadi hanya bisa setetes inilah yang bikin orang mati. Gitu. Apa? Udah ya. Ya. 6 meter. 5 meteran gitu. 5 meter. 4 meter 90. Kurang lebih. Garaga berapa? Garaga itu 4 meteran. Ada di dalam, tapi Garaga kondisinya lagi kita rehab. Jadi lagi istirahat dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau lihat ya paling harus ke Black House kayak Habib. Cuma kalau untuk peliputan kita masih ya. Jadi kita ada apa ya kayak bikin etikanya sendiri sih di sini. Cuma kalau misalkan ada teman-temannya ke Black House mau masuk nggak apa-apa. Cuma kalau untuk syuting nggak dulu gitu. Tapi kalau untuk Widi memang hari ini Widi lagi harus dirawat jadwalnya gitu. Makanya tuh dia udah dirawat mah, dah ngeliatin, dah diem, gak kemana-mana. Kita ngerokok, kita ngapain juga keluar, dia di sini aja gak kemana-mana. Beneran, Dik. Ini Widi di sini tunggu ya sayang ya. Ini kan pada live ya. Nih, teman-teman mau lihat kamu di situ ayo nak. Nak, Wid, diam. Diam Wid di situ Wid. Dah masuk situ aja udah. Dah. Ya, Nuhun ya. Stay with. Stay sayang. Stay with. Humanis kata Om kan. iya. Wit udah. Minum sayang. Nih, udah air enak nih. Nih. Minum dulu. Ini. Gak mau dia pengennya air mentah. Biar nanti tular terus panjang. Di dalam ini juga ada ini ya, ular yang sudah bikin berapa orang korbannya? Pawangnya mati. Pawangnya meninggal malah, Bib. Garaga ada di dalam sana. Nanti Habib kalau mau turun ke sana bisa, biar teman-teman bisa lihat. Boleh kalau cuma lihat doang, tapi nggak bisa keluarin. Kalau Widi emang lagi harus dikeluarin. Atau dia lebih galak? Sableng dia cuma Garaga, Widi, Goldie, sama Twin Killer itu yang di atas, itu semuanya ngaco semua. Kalau ular-ular kemarin sore mah nggak ada yang berani bertingkah di sini. Widi juga awal datang ke sini kan kurang ajar. Ini kurang ajar. Puset, awal datang mah boro-boro kayak gini. Parah. Udah berisik anaknya udah. Udah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iwit, back to kandang. Umur berapa kira-kira ini? Sekitar 15 sampai 20 tahunan gitu. Ini sekitar ya? Iya. Sekitar 15 sampai 20 tahun. Ular itu bisa sampai 50 60 tahun umurnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita ucapkan hamdalah guys. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ya Rabbi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dah, sudah tutup kandangnya. Alhamdulillah kegiatan hari ini dari teman-teman Racikan Media yang sudah berkunjung, terima kasih. Para subscriber yang udah mendukung juga banyak-banyak ucapkan terima kasih dan doakan semoga kalian selalu diberi Allah kesehatan, kelancaran, kemudian ya dikabulkan keinginannya dari doanya masing-masing, diampuni dosanya sama ya, saling doain, tadi juga gitu doain ya. Udah, akhir kata terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu dukung dan support, yang nggak support juga terima kasih. Assalamualaikum, salam lestari, bye bye, salam lestari. Racikan Berita